Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin. Sekalipun Anda menggunakan Alkitab sebagai otoritas tertinggi, namun Alkitab tidak mampu menafsir dirinya sendiri. Alkitab membutuhkan otoritas gereja agar Alkitab itu diterjemahkan secara baik dan benar. Bila Alkitab tanpa otoritas, yang ada adalah perpecahan kekristenan. Karena setiap orang akan menjadikan dirinya sebagai otoritas. Sekali lagi, otoritas sebagai otoritas tertinggi adalah kitab suci, namun kitab suci tidak menafsir dirinya sendiri. Alkitab membutuhkan magisterium gereja, sehingga tidak ada perpecahan di dalam kekristenan itu sendiri. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin. Katolik bahwasanya di awal tadi kita itu hanya berpegang pada sesuatu hal yang tertulis. Adapun berbicara tentang suatu tradisi atau kebiasaan-kebiasaan itu hanya pelengkap saja. Nah, saya ingin menangkap apa yang dikatakan oleh beliau. Secara tidak langsung dia membatalkan apa yang tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Dikatakan seperti ini. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Baik secara lisan, poin pertama, maupun secara tertulis. Kalau kemudian dia menghilangkan tradisi lisan, artinya dia tidak taat dan tunduk terhadap Kristus dan para bapak gereja termasuk para rasul. Poin kedua, kalau ternyata dalam praktiknya beribadah ternyata masih mengadopsi tradisi lisan, berarti dia adalah golongan orang-orang yang munafik. Demikian. Yang kedua, dia sentuh hierarkis ya. Harus ada penatua, harus ada struktur. Ini tradisi loh, dibangun, struktur itu dibangun oleh tradisi ya. Iya. Mereka bilang anti magisterium, ternyata mereka punya magisterium, mereka punya tradisi. Jadi sama dengan tipu. Karena baca kitab suci juga baca kitab suci juga butuh orang yang menafsir. Butuh Lantai nanti orang Ethiopia sida-sida kan. Bagaimana saya mengerti? Saya baca. Bagaimana saya mengerti kalau tidak ada yang menjelaskan? Filipus harus naik dan jelaskan kepada dia. Dan kalau ada persoalan dimanapun harus kembali ke gereja Jackson, Matius 18:17. Seluruh persoalan setelah penyelesaian pribadi tidak bisa, penafsiran pribadi tidak bisa, lalu panggil KE dan teman-teman beberapa orang saksi untuk menyelesaikan persoalan kitab suci juga tidak bisa, harus dibawa ke gereja. Tidak menyelesaikan pribadi. Contoh dalam skema penafsiran. Jackson, engkau dari 18 dari 17 Jackson. Oke, Matius 18 17. Dari 15. Dari 15. Ganti jemaat dengan gereja. Oke. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendekat seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu disangsikan. Jika tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soal itu kepada gereja. Dan jikalau ia tidak mau mendengarkan gereja, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau orang pemungut cukai. Demikian. Jackson, betapa pentingnya peran apa? Kayak Pami tadi bilang, peran gereja. Gereja. Di dalam seluruh penyelesaian perkara, mau menafsirkan, mau apa, gereja penting banget. Karena itu ayat 18 itu adalah kesimpulan dari hak dan otoritas yang diberikan kepada gereja. 18 ini, Jackson. Oke, saya bacakan Romo. Jika tidak mau mendengar mereka, sampaikanlah 18. soalnya 18 kepada gereja. 18. Oke, 18. Dan jika tidak mau mendengar gereja, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. 17 tadi Romonya. Dari 17. Kemudian, oke, 18, saya bacakan lagi. Kemudian dikatakan seperti ini. Apabila saudaramu berbuat dosa,
tegurlah dia di bawah 4 mata. Sorry. Aku berkata 18 ya. kepadamu, sesungguhnya Sungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. magisterium dalam penyelesaian persoalan-persoalan. Saya pikir tadi dia buat loncatan ide dari gereja ke keselamatan. Debat dengan mereka tidak ada guna dalam pengertian loncat-loncat ya, Jackson. Belum menyelesaikan apa itu gereja, dia langsung loncat kepada Roma 10 ayat 9. Ternyata tidak mengerti konteks. Jadi kita tadi kan belum selesai masalah gereja kan? Definisi gereja belum diberikan menurut ayat kitab suci seperti apa. Saya tidak mau hadiahkan dia definisi gereja dalam kitab suci. Tetapi hanya karena dia sudah lompat kepada keselamatan, pembenaran karena iman, hanya percaya dan mengakui. Itu saya pun bidang. Kasihan ya, maksudnya diskusi yang macam kutu loncat itu tidak enak juga ya. Itu saya pun bidang ya, pembenaran hanya oleh iman. Saya pun judul skripsi. Bayangkan Romo, itu. Jadi mungkin mau nanya, Romo. Artinya soal magisterium itu apakah ada hubungannya atau sangat fatal hubungannya tentang keselamatan jemaat juga? Artinya imam bertanggung jawab kepada jemaat atau gimana? Ada pernah saya baca itu, cuma lupa saya di ayat mana itu. Artinya imam bertanggung jawab atas nyawa jemaatnya. Itu gimana maksudnya, Romo? Mungkin. Oke, magisterium itu sangat penting di dalam ajaran doktrin ya. Karena ajaran itu bisa menyelamatkan engkau dan semua orang yang mendengarkannya. Siapa yang ada kitab suci di sini ya? 1 Timotius 4 ayat 16, bantu dulu. 1 Timotius. Oke, bisa dibaca? Karena pentingnya magisterium di situ ya, dalam pengajaran. Karena ajaran itu bisa menyelamatkan kamu dan orang yang mendengarkannya. Bukan hanya iman kalau begitu, ajaran juga. Berapa tadi Romo biar saya bantu? Oke ya, 1 Timotius 4 ayat 16. Oke. Kalau biasanya agak cepat kalau saya nih. Oke. Oh, lanjut. Ayat 1 Timotius 4 ayat 16. Oke, baik. Saya baca ya. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Roy, hati-hati dengan ajaran itu. Karena secara makanya kalau ajar sembarang, dia tidak menyelamatkan dia sendiri dan orang yang mendengarkannya. Tidak mudah. Makanya kan gini Romo, pernah saya dengar kata-kata itu, cuma saya nggak hafal lihat mana. Makasih lah Romo. Artinya gini, soal imam yang telah ditabis bertanggung jawab kepada jemaat yang dipimpinnya. Kayak gitulah mungkin ya, kurang lebih seperti itu Kak Romo. Imam yang ditabiskan bertanggung jawab untuk jemaat yang dipimpin atau yang digembalakannya lah, orang gimana ya. Jemaat itu tentang kan uskup digembalakan oleh imam atau sang gembala tadi. Uskup, keluarga, oke. Keluarga. Iya. 1 Timotius 3 ayat 1 selanjutnya tentang tugasnya uskup. Dagia bantu. 1 Timotius. Ayat 1 ya, Romo ya? Mulai ayat 1. 1 Timotius 3 mulai ayat 1. Tugas uskup untuk apa? Oke. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan pengawas jemaat menginginkan tugas yang mulia. Karena itu pengawas jemaat ganti pengawas jemaat jadi uskup ya, episkopa ya dalam bahasa asli. Artinya ini tapi ini baca dulu Pak Roy. Sampai menyampaikan tolong dikoreksi Romo. Sampai ayat berapa? Saya pernah di gereja itu disampaikan. Kita baca selesai tugasnya uskup dulu ya. Belum selesai tugasnya uskup. Oh iya. Ganti penilik jemaat dengan episkopa atau uskup. Ya. Oke. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan episkop atau uskup aja ya, saya ganti ya, menghendaki jabatan uskup menginginkan tugas yang mulia.
Karena itu uskup haruslah orang yang tak bercela, mempunyai hanya satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, pandai mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, cinta damai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Bagaimana dia bisa mengurus gereja? Oke. Bagaimana dia bisa mengurus gereja? Dalam pengertian artinya, tugas uskup itu adalah mengurusi keluarga Allah. Gereja itu, makanya saya mau beri definisi kepada dia. Gereja itu adalah keluarga Allah. Di mana 1 Timotius 3 ayat 15. Bagaimana seorang harus bertanggung jawab mengurusi gereja ini. Yang itu adalah keluarga Allah. DGA 1 Timotius 3 ayat 15. Hilarius, engkau tarik Ayu di mana itu? Dia ada di mana? Atau Oke. Hormat Romo. Baca ya. Jadi, jika aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup dalam keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi keluarga Allah itu apa, ya? Jemaat dari Allah. Jemaat dari Allah yang hidup, gereja dari Allah yang hidup. Dan tadi pertanyaanmu itu ada di Kisah 20 ayat 28. Tugasnya uskup. Kisah 20 ayat 28. Oke, Kisah 20 ayat 28. Oke. 20 ayat 28 dikatakan demikian. Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pengawas dan untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Oke, uskup ya, pengawas itu. Ya. Ganti kata pengawas dengan uskup, Ya. Penilik atau pengawas, supaya lebih. Sebab itu pada hari jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi uskup untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Pak Roy, tidak mudah jadi uskup ya? Iya. Betul. Beban berat. Seperti Romo sekarang berjuang ke desa-desa. Beban berat ya? Amin. Mudah-mudahan jadi uskup Romo. Amin. Izin Romo, saya dari Protestan. Hormat diberi. Oke, Leslie, aduh, sudah lama tidak ketemu. Siap gerak, hormat diberi. Terima kasih. Saya yang pertama ya, saya tertarik. Engkau salam ke Romo pamit juga, engkau hormati Romo pamit juga, hanya dengan siap gerak, tapi ke saya Romo pamit tidak kemana. Siap, mohon izin ya, saya kan pertama kali dengan Romo toh, jadi yang lain kan saya belum tahu. Mohon izin, tetap hormat. Romo siapa tadi? Romo pamit Neno. Romo pamit Neno, orang Kefah mungkin ya? Ya. Oke, saya 17 tahun di Kefah ya. Amin. Tapi dalam sekolah kuliah lebih banyak dengan orang Maumere. Orang Maumere. Kai, tanya dulu dia sudah botir belum nih, Kai? Jangan sampai dia sudah botir baru naik di room nih. Belum. Sekarang tidak boleh agak. Oke, agak jarang tentang itulah. Saya tertarik Romo, tadi itu sisa tadi yang Romo bertanya, bagaimana kalau di luar Yesus? Dia kan alihkan jawaban ke lain, jadi Romo belum sempat jelaskan detail. Dia sudah mutar lagi ke lain. Dia lebih patokan apa? Roma 10:9 ayat 10 tadi ya. Itu sisa tadi. Iya. Roma 2:12-16. Iya, Romo betul ya. Dia langsung minta pamit karena dia sibuk. Biasa langsung minta pamit. Tanya orang jago di tanya telo waduh. Mantap Protestan tapi tukang lucu dia nih. Romo ambil kalam ya kadang-kadang tapi enak loh. Detail bagus loh. Saya dengar dari bawah. Udah berapa lama tadi? Saya dengar semua dari bawah. Luar biasa, mantap, keren.
Keren, keren. Itu saya Saya mau pamit. bertanya Ini itu. kebiasaan yang baik hati. Dia selalu puji kita. Hanya dia tidak mau Saya masuk ke begitu kok. Ini sampai di Islam saya harus bersahadat lagi. Aduh. Tapi ya oke lah. Saya tertarik sekali. Ada pertanyaan Robert tadi. Bagaimana kalau keimanannya di luar Yesus? Tidak ada. Seperti apa jawabannya kan belum ada. Itu saya mau tanya di Romo, mohon izin. Ini kan penting sekali terkait keselamatan di akhirat. Karena ini kita begini banyak agama di dunia ini. Bagi Oke. kita Kristen ya. Oke, baik, makasih. Oke, Leslie. Oke, langsung deh ya. Atau siapa bantu dulu? Ya, siap Romo. Roma 2, 12, 16. Oke. Kau Roma catat 2. itu Leslie. Kau catat baik-baik. Oke. Ya, Roma 2. Ya, ini judulnya juga jelas ya Pak ya. Ini hukuman Allah atas semua orang. Itu Berarti diterjemahkan. bukan hanya satu orang ya, untuk semua orang. Betul. Hukuman Allah Semua atas orang. semua orang. Ya, itu judulnya. Oke, saya baca ya. Ya, Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Sebab bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Tahan lagi ya. Ya. Bukan orang yang mendengarkan hukum Taurat dibenarkan di hadapan Allah, melainkan orang yang melakukan hukum Taurat. Tahan di situ dulu. Saya minta satu di sini supaya itu Alang atau Dedi. Buka Yohanes 5 ayat 39. Bantu dulu. Yang sola skritura itu. Yang bilang harus kitab suci. Oke, Leslie, engkau baca. Yohanes 5:39. Bab 5 ayat 39. Materi day engkau ada di bawah kah? Tidak ada nih. Oke. Kalau izin Roma, saya HP satu saja nih. Oke, bantu dulu. Siap Romo, saya baca. Tolong bantu ya. Bisa gua. Saya pikir. Yohanes 5 ayat 39. Oke. Baik, saya baca. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa melaluinya kamu memiliki hidup yang kekal. Walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Leslie, yang penting itu datang kepadaku. Artinya, bongkar sola skritura. Ini mana ayat? Datang kepada Yesus untuk dapat keselamatan. Semua surat, semua kitab suci, ayat-ayat omong tentang Yesus, tadi tidak mau datang ke dia. Leslie, engkau satu yang kurang. Terima Yesus Inilah tubuhku, inilah darah. Leslie, hati-hati. Oke, kita kembali. Jadi, bukan orang yang mendengarkan hukum Taurat dibenarkan di hadapan Allah. Ulang, melainkan orang yang melakukan hukum Taurat. Hati-hati, karena itu penekanan di perbuatan atau di mendengarkan. Perbuatan. Di iman. Di perbuatan. Oke. Kembali lagi ayat itu dan teruskan sampai 16. Sebab bukanlah orang yang mendengarkan hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri. Tahan, Leslie. Sebab bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki apa, Leslie. Hukum Taurat. Bangsa-bangsa lain yang bukan Kristen, yang bukan Yahudi, yang tidak mengenal kitab suci, yang tidak mengenal perjanjian lama, yang tidak mengenal perjanjian baru, bangsa-bangsa lain yang tidak mempunyai hukum Taurat, lanjut. Oke, dikatakan sebab, saya ulangi ya, sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, mengimani hukum Taurat, melakukan hukum Taurat, lanjut. Melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri, walaupun
mereka tidak memiliki hukum Taurat. Lanjut. Dengan itu, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat Ada di mana? tertulis di dalam hati mereka, dan Leslie. hati nurani Leslie. mereka. Leslie. Nurani, ya. Ada di mana hukum Taurat itu? Karena melakukan hukum Taurat, walaupun mereka tidak mendengarkan, walaupun mereka tidak tahu dan tidak memiliki hukum Taurat, tetapi mereka perbuatan mereka seolah-olah hukum Taurat ada di mana? Dalam Hati hati mereka. hati mereka. Ada di hati mereka. Lanjut Dalam lagi ya. Oke. Ya. Oke. Ada tertulis di dalam hati mereka, dan hati nurani mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan tampak pada Konsentrasi, Leslie. Masuk ke dalam penghakiman. Siap. Hal Hormat. hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia sesuai Menurut- dengan Injil yang kuberitakan. Ya, ya. Artinya penghakiman itu kembali kepada penginjil, kepada Injil yang diberitakan. Iya. Apa yang ada dalam hati, tetapi standar mereka sesuai dengan standar penghakiman DGA dalam pengertian ini menurut Injil. Artinya kita harus bongkar Injil. Penghakiman di dalam Injil itu seperti apa? Matius 16:27. Matius 16, 27. 11:27. Oke. Yang tadi dikatakan menurut Injil. Lalu sekarang kita bongkar Injil. Penghakiman di Injil itu seperti apa? ya. Matius Matius 16 16:27. ayat 27 dikatakan, Ayo, ada satu nih demikian. kosong nih. Oke. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Haleluya. Belum bongkar Betul. semua Injil. Cukup di sini juga, Leslie.